Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19. Anggaran senilai 695,2 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah guna menangani COVID-19 dikhawatirkan menjadi bancakan korupsi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan akan bersikap tegas membasmi korupsi dana bantuan terkait COVID-19. Ia bahkan mengultimatum akan menjerat pelaku korupsi dana bantuan COVID-19 dengan hukuman mati. Firly menambahkan telah membuka lebar-lebar peran serta masyarakat dalam menangani serta memonitor dugaan tindak pidana korupsi, sehingga monitoring terhadap dugaan penyelewengan dana COVID-19 bisa dilakukan dengan baik. Dan pada saat ini negara kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami mengingatkan KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi. Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati. Pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana penanganan dan juga pencegahan kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 sudah bergabung bersama kami Karopenmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiono, dan pada segmen berikutnya bersama dengan peneliti ICW Almas Syafrina. Kita ke Pak Awi Setiono terlebih dahulu. Pak Awi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Adi Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, data yang diterima terdapat 102 kasus di 20 Polda. Apa modusnya? Apakah hanya melibatkan aparatur atau ada pihak lain? Ya, kalau dibilang modus, memang beberapa pelaku-pelaku itu ada yang sebagian dari wali kota, kemudian ada kepala dinas, khususnya kepala dinas sosial bekerjasama dengan penyedia, ada juga kepala seksi kesra, kemudian ada juga ini kami dari data kami pejabat dari Bulog, jadi maksudnya pejabat Bulog daerah, kemudian camat, kepala desa, perangkat-perangkatnya, kemudian ada juga yang dari ketua RT. Kalau dari modus sendiri memang pemotongan dana bansos, ada yang pembagian yang tidak merata, kemudian ada yang sengaja dilakukan pemotongan, namun sudah seizin dengan penerima bansos dengan alasan untuk asas keadilan bagi masyarakat yang tidak menerima, kemudian juga ada pemotongan untuk uang lelah dari oknum-oknum perangkat desa, kemudian ada juga pengurangan timbangan sembako yang akan dibagikan, dan yang terakhir adanya tidak transparansi pembagian sembako maupun dana bansos yang diterima. Baik. Pak Awi, dari 102 kasus yang kemudian diterima di 20 Polda, berapa diantaranya yang melibatkan wali kota atau setingkat bupati, lalu kemudian juga berapa setingkat camat dan juga berapa setingkat lurah begitu? Untuk wali kota terindikasi baru 1, namun demikian semua tentu masih proses penyelidikan. Kemudian beberapa memang yang banyak itu di tingkat kepala desa, perangkat desa, dan RT ya. Baik, tadi Anda mengatakan semua dalam proses penyidikan, lalu tindak lanjut dari laporan-laporan itu sudah sejauh mana saat ini Pak? Kita tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerimaan bansos. Seperti juga kita ketahui bersama bahwasanya di Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwasanya di sana diatur bahwasanya untuk kasus-kasus yang melibatkan ASN di instansi daerah, kita pertama-tama melakukan penyelidikan, kemudian kita juga melaksanakan koordinasi dengan APIP setempat. Maksudnya APIP dari instansi tersebut.
dari apa analisa yang kita dapatkan, tentunya nanti kita lihat unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur itu lebih kepada pelanggaran administratif, kita akan kembalikan ke KP. Namun kalau ada unsur-unsur tindak pidana di sana, tentunya Polri akan melakukan penyidikan. Itu pun juga ada beberapa hal kita sudah, maksudnya sudah ada aturan bahwasanya dalam kasus-kasus korupsi yang sangat kecil kerugian negaranya, kita akan kembalikan ke API untuk ditangani langsung oleh API, dan untuk kasus korupsi yang kerugian negaranya besar akan dilakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Baik. Pak Awi, sebagai sosialisasi, apa sih ancaman hukumannya apa? Kalau kita lihat Pak Firly mengatakan bahwa mengultimatum, ini hukumannya hukuman mati nih. Sebetulnya apa ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukuman macam-macam ya, Mas Ade ya. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang pertama, apabila ada unsur kerugian negara, di sana bisa dikenakan di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Memang seperti tadi disampaikan Mas Ade terdahulu terkait dengan Ketua KPK menyampaikan bisa dihukum pidana mati, itu tercantum di pasal 2 ayat 2, dan itu memungkinkan karena memang di sana diatur bahwasanya di ayat 2 itu dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu itu memang di mana keadaan misalnya negara dalam keadaan bahaya, kemudian negara dalam menghadapi bencana alam, kemudian krisis ekonomi, krisis moneter, dan lain-lain. Tentunya itu sangat memungkinkan, apalagi kita di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, ada juga hal-hal terkait dengan apabila memenuhi unsur-unsur suap menyuap. Itu juga ada pasalnya tersendiri. Di sini juga diatur di pasal 5, pasal 6, kemudian pasal 11, pasal 12, Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga apabila terjadi penggelapan dalam jabatan, di sini juga diatur pada pasal 8, pasal 9, pasal 10. Kemudian juga apabila ada unsur pemerasan, maka juga dapat dikenakan pasal 12, huruf E, F, dan G. Kemudian apabila ada perbuatan curang di sana unsurnya, juga bisa dikenakan di pasal 7, huruf A, B, C, D, dan kemudian pasal 12, huruf H. Ada juga unsur terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Di sana juga diatur pasal 12 huruf I, dan apabila ada unsur gratifikasi maka dapat dikenakan pasal 12 B junto pasal 12C. Jadi variasinya memang banyak, Mas Ade, kalau apabila terjadi tindak pidana korupsi tergantung unsur-unsurnya. Baik. Pak, bagaimana kemudian Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memastikan laporan-laporan itu ditindaklanjuti sampai selesai, mengusutnya sampai tuntas, apalagi kalau kaitannya dengan pejabat daerah. Siapa yang jamin ini semua, Pak? Jadi Mas Ade, kita berlapis. Di Mabes Polri ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi, kemudian di daerah-daerah ada Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di sana juga ada Subdit Tipikornya, kemudian di Inspektorat juga demikian. Langsung di bawah Menko Polhukam, kemudian pelaksana sehari-harinya itu Irwasum Polri, kemudian di bawahnya kaki-kakinya ada unit pemberantasan pungli yang dipimpin oleh Inspektorat Daerah, kemudian di tingkat kabupaten
itu ada juga Wakapolres sebagai kepala UPP-nya. Sehingga kita memang berlapis dan ada beberapa tadi saya sampaikan, ada Subdit Tipikor di Polda, kemudian ada Irwasda di tingkat Polda. Mereka melakukan pengawasan. Pengawasan itu mulai dari kapan itu bantuan sosial turun ke lapangan, tentunya kita akan melakukan pengamanan, kemudian pemantauan, monitoring, bahkan kalau terjadi pelanggaran, langsung kita lakukan tindakan tegas. Baik. Pak Awi, kalau kita breakdown begitu ya laporan dari kepolisian yang mendapatkan dari sejumlah Polda, ini yang urutan pertama paling banyak kasus untuk penyelewengan bansos ada dari Polda Sumatera Utara sebanyak 38 kasus, laporan juga diterima di Polda Jabar sebanyak 18 kasus, dan yang urutan ketiga Polda NTB sebanyak 9 kasus. Dari hasil analisa sementara dari pihak kepolisian, kenapa daerah-daerah tersebut menjadi lumbung untuk penyelewengan dana bansos? Apa yang lemah di daerah-daerah tersebut menurut analisa kepolisian? Kalau saya pikir semua lebih kepada perilaku pejabat yang korup ya. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Tentunya harus banyak sosialisasi dan pengetatan terkait dengan pengawasan, karena memang semakin ketat pengawasannya, insya Allah pejabat-pejabat yang berupaya untuk melakukan korup tentunya kita bisa meminimalisir itu. Baik. Pak Awi, tadi kita bicara soal penanganan, meskipun saat ini sedang dalam proses penyidikan begitu ya. Untuk pencegahannya sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait bagaimana kemudian ini bisa dicegah untuk penyelewengan dana bansos? Selama ini tadi saya sampaikan, unit pemberantasan pungli di bawah sudah berjalan dan laporan setiap hari juga memasuk ke meja kami melalui Des Saber Pungli Pusat. Mereka anggota-anggota kita di tingkat Polres, di tingkat Polda, kegiatan salah satunya pencegahan yaitu melakukan sosialisasi terkait saber pungli tersebut. Tentunya salah satu sasarannya ya tadi dana bansos jangan sampai dilakukan korup. Demikian. Baik, sejauh ini Pak, bagaimana pola kepolisian membongkar dan juga mengidentifikasi kasus penyalahgunaan bansos di daerah-daerah? Apakah semuanya berdasarkan dari laporan masyarakat atau justru ada metode yang lain? Ya, memang kebanyakan kita tetap mendapat bantuan dari masyarakat terkait adanya laporan-laporan ketidakadilan, terkait dengan pembagian yang tidak merata, adanya pemotongan-pemotongan dana bansos. Alhamdulillah selama ini koordinasi di bawah, masyarakat juga proaktif melakukan pengawasan termasuk LSM, dan tentunya apabila ada mendapat laporan sekecil apapun, Polri bergerak melakukan penyelidikan. Baik, Pak Awi, terakhir apa yang ingin Anda himbau kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ketika mereka misalnya menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penyaluran bansos? Kemana mereka harus melapor? Kemana kemudian mereka harus membawa laporan-laporan tersebut? Ke Polsek kah atau kemana? Ya, tentunya kita berharap kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bansos, apalagi yang sudah terdatakan, terkait dengan yang sudah masuk database namun tidak mendapatkan bantuan, tentunya kita berharap pada masyarakat ya sampaikan secara berjenjang di sana. Kalau memang di sana ada polisi yang terdekat di Polsek, sampaikan ke Polsek juga bisa, melalui ke Polres juga bisa, bahkan ke Polda pun juga di sana juga ada inspektorat yang siap akan melayani dan akan menindaklanjuti semua pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyelewengan bantuan dana sosial. Dan bagi masyarakat yang tidak tersentuh pun, pihak kepolisian juga sesuai perintah Bapak Kapolri, setiap Polres itu diperintahkan untuk menyiapkan 10 ton beras
tentunya itu juga bisa dimanfaatkan dan kembali lagi bisa disampaikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dana sosial sehingga bisa meringankan beban masyarakat terkait dengan dampak COVID-19. Baik, terima kasih Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiono telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, pembahasan mengenai korupsi dana Bansos akan kita lanjutkan di segmen berikutnya bersama peneliti ICW Almas Syafrina. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan peneliti ICW Almas Syafrina. Selamat pagi Mbak Almas. Selamat pagi Mas Adi. Iya, Mbak Almas, apa saja temuan dari ICW? Berapa banyak penyelewengan Bansos yang terjadi kalau dari data ICW? Ya, sebelumnya soal Bansos, kami melakukan pertama pemantauan ya Mas. Pemantauan ini terbatas di 13 daerah, tetapi kami juga membuka posko di mana warga dari manapun begitu ya, baik itu dari daerah pemantauan kami maupun di luar daerah pemantauan kami, itu dapat melapor dugaan penyalahgunaan Bansos kepada ICW, baik lewat email, WhatsApp, media sosial, dan lainnya. Dan saya belum update datanya per hari ini, tapi paling tidak sampai tanggal 27 Juli kemarin itu kami menerima ada sedikitnya 106 laporan dari warga dan juga ada 94 temuan dari pemantau kami. Tapi memang yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah tidak semua pengaduan warga yang masuk itu berkaitan dengan penyalahgunaan Bansos. Karena ada sebagian yang berupa pertanyaan-pertanyaan umum mengenai mengapa saya tidak mendapatkan Bansos misalnya, atau mengapa tetangga saya yang mampu begitu mendapatkan Bansos, atau dalam hal ini kami menyebutnya inclusion atau exclusion or error begitu ya. Ada orang yang tidak seharusnya mendapat Bansos tetapi mendapatkan Bansos, begitu juga sebaliknya. Mengenai penyalahgunaan sepertinya sama begitu ya, kurang lebih sama seperti yang tadi disampaikan oleh dari pihak kepolisian. Paling banyak itu selain soal pendataan, ada juga soal pemotongan, kemudian juga soal pengurangan volume sembako, kemudian juga ada soal warga bansosnya hangus, BST-nya hangus yang dari Kemensos karena terlambat mendapatkan undangan. Kemudian ada juga kasus dugaan politisasi di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah di mana akan ada pilkada di akhir 2020 nanti. Kemudian ada juga misalnya bantuan ganda, kemudian pungutan liar, dan pungutan liar ini juga modusnya beragam ya. Yang paling baru tanda kutip, maksudnya kami tidak menemukan ini sebelumnya di kasus konteks korupsi atau penyalahgunaan bansos sebelumnya adalah modus pungutan liar terhadap pembuatan surat kependudukan. Jadi misalnya warga mau mengambil bansos, kemudian diminta harus ada KTP dan kartu keluarga, namun warga tidak bisa menunjukkan kedua dokumen kependudukan itu, kemudian dari pihak penyalurnya dijanjikan untuk ya sudah akan dibuatkan surat keterangan tapi harus membayar, dan itu variatif begitu ya, ada yang 50.000 sampai 200.000. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran soal dugaan penyalahgunaan di beberapa daerah ini. Baik, Mbak Almas, ICW dari awal selalu menyarankan bansos dilakukan dalam bentuk tunai saja daripada bansos non-tunai. Apa saja alasan dan pertimbangannya, lalu kemudian apakah masalah ini masih relevan ketika misalnya tadi Mbak Almas mengatakan ini soal manajemen data dan sebagainya? Iya, soal bentuk bansos memang ada beragam ya Mas ya, ada yang uang, ada yang barang atau lebih banyak berbentuk sembako, kemudian yang ketiga ada dalam bentuk jasa. Nah masalahnya dalam bansos atau jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah kali ini, besaran sembako itu bisa jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan bansos yang sifatnya tunai. Bansos yang sifatnya tunai misalnya berupa uang 600.000, sedangkan bansos yang sifatnya atau bentuknya adalah sembako itu bisa jadi hanya sekitar 250.000. Kemudian yang kedua, nah masalah itu kemudian akan membuat
kecemburuan di tengah masyarakat, di mana ada yang mendapatkan uang tunai 600.000, ada yang mendapatkan sembako yang nilainya kurang lebih 250.000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sisi kebutuhan, warga rasanya di tengah pandemi ini lebih membutuhkan uang karena lebih dapat diperuntukkan untuk banyak hal begitu ya. Kemudian yang ketiga juga terkait sembako, ini juga kalau misalnya ada penyalahgunaan, katakanlah misalnya pengurangan volume gitu ya. Ini agak susah juga warga mengecek ya, karena kita tahu harga sembako di satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda-beda begitu. Jadi sebetulnya sembako menurut kami juga tidak masalah, asalkan kemudian warga juga diberikan informasi yang cukup mengenai daftar rincian sembako apa saja yang diterima oleh warga, sehingga warga nanti bisa mengecek apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, sudah sesuai dengan ketentuannya. Misalnya ada gula 1 kilogram, beras 15 kilogram, ada telur 1 kilogram, dan lain-lain. Itu warga diinformasikan dengan jelas, sehingga nanti warga bisa mengecek bansos yang diterimanya, sembako yang diterimanya, apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Kemudian yang kedua juga sarana pengaduan atau pelaporan ketika warga menemukan ada dugaan pengurangan volume sembako, baik itu sembako maupun uang ya, itu juga jelas. Warga bisa melapor kemana dan memonitor tindak lanjut seperti apa, itu juga mudah dilakukan oleh warga. Artinya selama ini instrumen untuk melaporkan kejadian-kejadian ini dari masyarakat tidak ada, belum optimal atau seperti apa? Kalau platformnya cukup banyak ya Mas, Ombudsman sudah buka, kemudian kepolisian, KPK sudah punya jaga bansos, Kemensos juga punya, dinas sosial di daerah juga punya, bahkan span lapor juga ada kanal pengaduan untuk bansos. Kanalnya cukup banyak, tetapi memang berdasarkan misalnya kami melakukan survei di Kupang kemarin sekitar pertengahan bulan Juli, kami menanyakan kepada warga apakah warga ketika menduga ada penyalahgunaan bansos atau ketika warga ingin tahu mengapa mereka tidak mendapatkan bansos, itu apakah mereka diam saja atau melapor, dan sebagian besar responden kami itu menjawab diam saja. Dan ketika ditanya apakah warga tahu platform-platform pelaporan bansos yang selama ini sudah dikelola oleh lembaga negara atau pemerintah, warga tidak banyak yang tahu soal itu. Bahkan platform online seperti Jaga Bansos KPK dan span lapor, satupun responden kami di Kupang, dan responden itu terbatas kepada penyandang disabilitas, itu tidak ada yang tahu. Jadi mungkin selain menyediakan platform pelaporan, juga bagaimana sosialisasi kepada warga itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, selain sosialisasi juga yang perlu diperhatikan adalah tidak semua warga itu familiar atau akrab gitu ya dengan platform atau kanal pengaduan online, sehingga kanal pengaduan offline itu juga penting untuk disediakan kepada warga dan disebarluaskan informasinya. Jadi tidak hanya membuat platform gitu ya, tapi juga bagaimana sosialisasinya. Dan yang terakhir yang saya rasa paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari pelaporan yang disampaikan oleh warga. Dan tindak lanjut ini tidak hanya perihal menerima laporan dan menyampaikan oke, laporannya akan ditindaklanjuti A, B, C, D, tetapi ketika proses tindak lanjutnya sudah berjalan, warga juga sebaiknya diinformasikan apa tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh pihak lembaga negara atau pemerintah tersebut. Soal sembako tadi kami juga menerima sejumlah laporan begitu ya Mas, di mana warga mengaku tidak butuh sembako tetapi butuhnya uang. Tapi dalam konteks ini ICW sangat paham pemerintah memang mempunyai keterbatasan dalam konteks penyaluran bansos, dan pemerintah juga sudah mengalokasikan bansos dalam beberapa bentuk begitu, dan itu pasti juga ada pertimbangannya. Baik, Mbak Almas melihat daftar provinsi penyelewengan dana bansos, apa yang jadi perhatian utama ICW? Kalau kita lihat kan ada Sumatera Utara dan Jawa Barat yang paling tinggi. Ini kenapa Mbak Almas kalau menurut Anda? Iya. Pertama yang akan sangat berpengaruh adalah keaktifan warga. Menurut saya keaktifan warga, kemudian pengetahuan warga soal kanal pelaporan bansos, pengetahuan warga soal bansos itu sendiri itu akan sangat mempengaruhi
apakah warga akan melapor atau tidak. Di daerah-daerah yang jumlah laporannya rendah, saya rasa juga tidak menutup kemungkinan di sana juga ada penyalahgunaan distribusi bansos. Hanya saja mungkin warga tidak begitu tahu bagaimana cara melaporkan. Dan kemudian yang kedua, yang ini juga banyak sekali kami temui begitu ya, ada kekhawatiran dari warga bahwa ketika mereka melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos, warga mendapatkan intimidasi atau yang paling parah, bansos yang diterima itu kemudian dihentikan. Jadi kami menangkap ada sense itu ya, warga khawatir, warga takut ketika nanti mereka melaporkan atau jangankan melaporkan, mempertanyakan bansos yang diterimanya, kemudian itu akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Dan saya rasa ini juga banyak terjadi sudah banyak terjadi di beberapa daerah di mana ada kasus-kasus bahkan kekerasan begitu ya, di mana warga sekedar menanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan bansos, mengapa jumlah bansosnya dibandingkan jumlah bansos warga yang lain itu tidak sama, itu kemudian warga mendapat intimidasi maupun kekerasan. Baik, terakhir Mbak Almas, jerat hukumnya idealnya seperti apa? Kalau kata Ketua KPK tadi jerat hukumnya harusnya hukuman mati, apa mungkin Mbak? Kalau kita lihat memang penyalahgunaan bansos ini ada banyak latar belakangnya gitu ya, ada banyak faktornya. Sama seperti yang tadi dijelaskan narasumber sebelumnya, tidak semuanya itu adalah penyalahgunaan. Ada pemotongan yang memang dilatar belakangi karena kesepakatan di antar pihak desa misalnya atau RT dengan warga. Misalnya ada pemotongan sejumlah 150.000 dan itu kemudian dialokasikan untuk warga yang lain. Kemudian walaupun memang kalau ICW tidak mentolerir itu ya, karena kita juga akan susah memverifikasi apakah misalnya warga setuju bansosnya dipotong kemudian untuk disalurkan ke warga yang lain. Kemudian yang kedua soal regulasi. Dan kemudian soal besarannya sendiri untuk korupsi bansos ini memang tidak besar, tapi dampaknya kemudian besar karena warga yang seharusnya cukup terbantu oleh penyaluran bansos kemudian berkurang bantuannya atau bahkan banyak juga yang terlambat disalurkan. Nah, soal hukumannya sendiri memang di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor itu dimungkinkan begitu ya, hukumannya adalah hukuman mati karena dalam konteks bencana pandemik COVID-19 dinilai sebagai satu bencana. Tapi saya rasa yang paling penting dan sangat urgent kita butuhkan adalah proses pembenahan gitu ya Mas. Khususnya soal pendataan karena kami melihat problem mendasar dari penyaluran bansos ini adalah pendataan yang tidak mutakhir dan pendataan yang tidak valid, di mana banyak juga ternyata warga yang katakanlah sudah sejahtera hidupnya karena sudah bekerja sebagai PNS bahkan itu masih mendapatkan bansos. Bahkan kami juga menemukan banyak laporan itu di mana warga yang sudah meninggal tetap mendapatkan bansos dan ketika ditelusuri ternyata dari pihak desa itu sudah melakukan perbaikan data. Hanya saja yang turun dari pusat disebutnya datanya tetap sama seperti data-data yang sebelumnya, seolah-olah tidak ada update data dari bawah. Jadi saya rasa soal bansos yang paling penting adalah bagaimana pembenahan, ya, dan kemudian yang kedua adalah pendisiplinan terhadap aparatur yang di bawah dalam konteks penyaluran bansos. Baik, Mbak Almas Syafrina, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita harap dengan adanya jerat hukum dan juga adanya ancaman hukum, semua orang jadi jera untuk melakukan penyelewengan bansos. Terima kasih sekali lagi.